Saat semesta bicara, kehidupan dan kematian. Baiklah nak, kini akan kuceritakan padamu tentang kehidupan dan kematian. Dua hal yang menjadi dasar bergulirnya siklus kesemestaan. Keduanya adalah inti dari alam semesta. Tak ada alam semesta tanpa kehidupan. Tak ada kehidupan tanpa kematian. Kehidupan dan kematian adalah perjalanan abadi dari keabadian alam semesta. Inilah kisah perjalanan mereka. Sesaat ketika terjadi kekosongan semesta setelah masa kiamatnya. Seketika itu pula aku telah mengisinya kembali dengan dualitas pertama unsur alam semesta, yakni material dan spiritual, yang memampat lagi diri mereka setelah sebelumnya tersebar. Dengan begitu, sesungguhnya tak pernah ada kekosongan mutlak di alam semestaku ini. Yang ada hanyalah suatu jeda kosong di mana tidak ada keterikatan antara kedua unsur tadi untuk sementara waktu. Segera setelah dualitas semesta tadi memulai lagi penyatuan mereka sebagai proses penciptaan awal, maka kekosongan itu dengan sendirinya terisi kembali oleh kreasi semestaku. Dari sini semuanya kembali berawal untuk memulai siklus semestanya yang baru. Dalam proses awal penciptaan kehidupan semesta ini, mulailah materi bergabung dengan materi lain menjadi wujud benda mati. Ketika saatnya tiba, maka benda mati ini akan bergabung dengan jiwa menjadi benda hidup untuk suatu rentang masa tertentu. Kehidupan sendiri tak lain adalah keadaan ketika terjadi penyatuan antara apa yang hidup dan apa yang mati. Sedangkan kematian adalah pelepasan apa yang hidup dari apa yang mati. Kehidupan dan kematian inilah dualitas yang kedua dari alam semesta yang kuciptakan dari unsur material dan spiritualku. Mereka bergulir membentuk siklus abadi karena diputar oleh rantai penyatuan dan pelepasan yang silih berganti. Di alam semesta ini, apa yang kumaksud sebagai unsur yang selalu hidup adalah jiwa. Sedangkan unsur yang selalu mati adalah material alam semesta. Inilah kenapa aku tidak pernah membatasi hidup dengan mati. Karena apa yang hidup akan selalu hidup. Aku tidak pula membatasi mati dengan hidup, karena apa yang mati akan selalu mati. Namun aku membatasi masa kehidupan nyata ini dengan kematian, dan membatasi masa kematian dengan mulainya kehidupan baru. Meski demikian, dalam kematian ketika sang hidup telah terlepas dari wujud materi yang pernah ditempatinya, ia akan segera menempati wujud materi baru dalam dimensi yang lain. Dengan pengetahuan ini pula, kutegaskan padamu bahwa kehidupan sebenarnya
selalu berlanjut bahkan setelah kematian di dunia nyatamu ini. Untuk itu anakku, berhentilah bersedih untuk setiap kematian, karena kehidupan itu selalu ada. Hanya saja ia berganti dimensi. Dari dimensi yang bisa terlihat menjadi sesuatu yang tidak mudah terlihat. Berkembang dari dualitas kehidupan dan kematian inilah, kemudian aku menciptakan cabang-cabang dualitas semesta lainnya. Suka duka, sedih gembira, kaya miskin, dan pelangi dualitas lainnya. Berbagai dualitas itulah yang mewarnai duniamu untuk kalian alami dan rasakan selama menjalani kehidupan, dan juga saat menghadapi peristiwa penting dalam kehidupanmu, yakni kematian. Karena itu anakku, dunia ini kusediakan sebagai tempat pembelajaranmu, mengenal segala dualitas yang ada dalam kehidupan dan kematian yang kau jalani berkali-kali. Ketika kau telah bisa memahami, menerima, dan bersatu dengan semua dualitas dunia ini, kau akan memahami, menerima, dan juga bersatu dengan dualitas kehidupan dan kematian sebagai bagian hakiki dari dirimu. Bila setelah melampaui dualitas kehidupan dan kematian ini, kau berhasil memahami, menerima, dan bersatu dengan keniscayaan dari adanya dualitas pertama semesta, yaitu material dan spiritual, kau akan mudah memahamiku sebagai kekosongan dan isi dari kekosongan semesta. Akhirnya, setelah memahami semua itu, kau akan menyadari siklus kesemestaanku dan bergerak dalam diam bersamaku dengan kesadaran semesta. Aku bergerak karena aku adalah sang hidup yang abadi dalam gerak semestaku. Aku bergerak dalam diam karena dalam gerak itu sesungguhnya aku tidak kemana-mana. Aku sudah ada di mana-mana selamanya. Inilah kehidupan semesta yang kujalani dalam keabadianku, melampaui segala ruang dan waktu. Kau sendiri adalah bagian dari keabadianku yang bergerak dalam siklus kehidupan dan kematian. Kau hidup dalam berbagai jenis badan fisik, menjalaninya sebagai pembelajaran tugas dan peran jiwa, meninggalkannya dalam kematian untuk hidup dalam dimensi lain, kemudian kembali lagi dengan wujud fisik yang lain. Dalam pandanganku, kau mirip suatu jiwa yang sedang melompati batu-batu pijakan yang membentuk lingkar kehidupan dalam berbagai badan fisik. Maka fokuslah menatap setiap ruang dan waktu yang sedang kau pijak. Itu akan memudahkan jalan. Jika bagimu kehidupan ini permainan, maka disitulah aku sedang bermain-main sebagai jiwa dalam badan fisik. Aku menggunakan tubuh dan pikiran terbatas itu untuk menjalankan semua peran dalam permainan kehidupan. Maka bergembiralah dalam permainan ini, nak. Kesedihan hanya ada dalam pikiranmu. Rasa sakit hanya ada dalam tubuh. Karena bagi kesadaran sejati kita, kehidupan ini hanyalah tempat kita berjalan, berlari-lari, atau melompat ke sana kemari dengan tubuh dan pikiran. Tak ada salahnya menikmati kegembiraan meski dalam keterbatasan. Jika bagimu kehidupan ini adalah belenggu penjara dalam badan yang dipenuhi suka duka, sakit, dan kematian, nikmatilah, nak. Bukankah kita selalu terlampau lama berada dalam kebebasan tak terbatas?
Dan kehidupan ini kuciptakan sebagai ruang dan waktu bagimu untuk mengalami keterbatasan duniawi, sehingga kau merindukan kembali kebebasan rohanimu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari tahu menjadi tidak tahu, sampai kelak kembali tahu. Dari bebas menjadi terikat, untuk kembali pada kebebasan. Dari sadar menjadi tidak sadar, hingga kembali dalam kesadaran. Dari tak terbatas menjadi terbatas, sampai kembali sebagai yang tak terbatas. Begitulah kehidupan ini kuciptakan, bagi perputaran abadi tanpa awal dan akhir itu, anakku. Jalani saja siklusmu dengan penuh kegembiraan. Namun, jika kelak kesedihan datang menghampirimu dalam kematian yang membatasi masa kehidupanmu, bersedihlah bukan untuk apa yang kamu tinggalkan, melainkan pada apa yang belum kamu tinggalkan. Karena setiap beban pikiranmu yang terbawa dalam kematian akan menjadi keterikatanmu pada apa yang telah berlalu di dunia. Sebaliknya, bergembiralah setelah kematian, bukan untuk apa yang belum kamu sadari, melainkan untuk apa yang telah kau sadari selama kehidupan itu. Karena untuk itulah tugasmu selama bertumbuh dalam siklus kehidupan dan kematian. Kau mengalami dan melintasinya berulang kali hanya untuk mencapai kesadaranmu sebagai diriku. Kematian bukan hukuman. Kematian adalah cara yang kuciptakan untuk kembali memberimu energi dan wujud fisik baru agar dapat terus tumbuh untuk mencapai kesadaranku. Dengan kematian, aku memutuskanmu dari keterikatan pada fisik yang telah usang dan tak berguna lagi bagi perjalanan kesadaran. Kematian adalah tangga menuju rumahmu di sebuah puncak kesadaran dan kedamaian, di mana aku selalu menanti kepulanganmu. Kematian semestinya bukan pintu menuju ruang kegelapan yang dingin, melainkan pintu ke ruang penuh cahaya cinta yang menghangatkan dan memberi energi baru bagi jiwa. Namun, jika pintu itu membukakan ruang gelap dan dingin dan menakutkan bagimu, itu bukanlah ruang sejatiku, melainkan ruangan yang dibentuk sendiri oleh pikiranmu. Pikiranmu adalah kegelapan yang dingin, karena ia seringkali memiliki cahaya kesadaran dan kehangatan yang terbatas. Hanya kesejatian jiwa yang memiliki cahaya cinta tanpa batas yang akan membuka pintu kematian yang menuju alam penuh kehangatan cahaya. Karena itulah, nak, kehidupan ini kusediakan bagimu untuk belajar memilih pintu kematian bagi dirimu sendiri. Pintu kematian yang menuju ruang gelap dan dingin dibukakan oleh kunci pikiran yang digantungi kesedihan, kemelekatan, dendam, penyesalan, kemarahan, putus asa, dan ketidakikhlasan. Sebaliknya, pintu menuju ruangku yang penuh cahaya dan kehangatan akan terbuka oleh kunci kesadaran nurani yang digantungi kegembiraan, keikhlasan, penerimaan, pengampunan, dan kebebasan dari kemelekatan. Kehidupan memiliki sisi terang dan gelap, begitu pula halnya kematian. Kalian bebas menentukan pilihan untuk berada di sisi yang mana. Aku hanya membawa kalian pada pilihan yang telah kalian tentukan. Disitulah keterlibatanku pada apa yang kalian alami
dan kalian rasakan dalam masa kehidupan maupun kematian, maka pilihlah apa yang tidak akan kalian sesali di kemudian hari. Terakhir, tentang kehidupan dan kematian. Apapun pilihanmu selama menjalani keduanya, aku tetap menantimu di ujung perjalanan kesadaran. Kalian semua akan sampai padaku, dan kalian tidak punya kuasa mencegahnya. Hanya saja, kalian kuberi hak untuk memilih akan berjalan lamban ataukah cepat untuk menuju padaku. Aku adalah tangan yang selalu terbuka untuk memberimu pelukan dalam penyatuan. Maka tundukkanlah kepalamu selama kehidupan, agar kau bisa renungkan mana jejak perjalanan yang kau lalui di sana, dan kemudian tegakkan kepalamu dalam kematian, agar mudah kau pilih pintu yang akan membawamu menuju ruang kedamaian penuh cahaya. Dan lihatlah olehmu dengan mata kerinduan betapa aku di sana sedang menantimu dengan penuh kerinduan pula. Datanglah nak, datanglah kembali pada ayah ibu semestamu. Aku merindukanmu. Rumah Semesta, W. Mustika. Dan saya, Surya Negara.